Baik, kami juga ucapkan kembali selamat datang buat partisipan ya dari pemerintah kabupaten kota juga tadi saya pantau sudah mulai bergabung dari Kepala Bapenda Kabupaten Kota dan juga untuk partisipan yang bergabung melalui Zoom meeting baik di Zoom meeting maupun juga di YouTube karena kegiatan ini juga live streaming di YouTube di ULS PKP2R. Sekali lagi di ULS PKP2R mungkin teman-teman atau partisipan yang saat ini terkendala dengan jaringan di Zoom meeting juga bisa menyaksikan di link YouTube begitu karena disiarkan langsung di YouTube. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita beranjak ke acara berikutnya. Kali ini kita akan dengarkan penyampaian keynote speaker yang akan disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapeda Kalimantan Timur. Kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. HM Aswin. Kami persilakan Pak Aswin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rektor, Pak Prof. Mas Jaya. Alhamdulillah ketemu lagi sahabat satu kelas, saya dan istri sekelas dengan beliau itu. Cuma menangnya saya duluan lulus daripada beliau. Waktu S3 maksudnya di Brawijaya. Ya, Alhamdulillah Pak Rektor, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan didengar juga oleh semua kawan-kawan di sini. Yang kami hormati Pak Samedi A. Mulyo, PSD, Direktur Pengembangan Kawasan Wilayah Kementerian Bappenas, yang menjadi narasumber. Terima kasih sumbangsihnya kepada daerah kami. Yang kami hormati kanda saya sebenarnya, Dr. Insinyur Zulkarnain MS, sahabat saya waktu di Unmul, senior saya, sama-sama jurusan ilmu tanah, sama-sama urusannya pengembangan wilayah, dan alhamdulillah beliau tetap bertahan dengan sainnya. Kami berubah menjadi orang yang berkutat di administrasi, keuangan, dan sebagainya. Jadi mohon maaf, kita kelihatannya agak jauh-jauh sedikit sekarang, tapi dulu kita sama-sama Pak Zulkarnain. Kemudian Ibu Ismiati, Kepala Bapenda yang kami hormati, juga sebagai narasumber. Alhamdulillah ketika tadi malam saya ditelepon oleh Pak Zulkarnain, saya juga menghubungi Pak Gubernur dan Pak Gubernur menyambut baik apa yang dilakukan pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati dari kabupaten kota, dari Bapenda, dari perguruan tinggi seluruh Indonesia, dari mahasiswa, kami yakin kegiatan ini sangat baik sekali dan bermanfaat buat kita semua. Kemudian tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Gubernur Kaltim oleh Panitia Pelaksana yang pada hari ini dalam rangka Berani Kaltim Berdaulat Talk Series online seminar tanggal 16 Juli 2020. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik. Saya memang belum melihat ada kajian yang seperti dilakukan oleh Pak Zulkarnain. Dan ini inovasi baru buat daerah kita, bahkan mungkin di Indonesia. Bu Ismi mungkin bisa mengambil ini sebagai kegiatan dalam bentuk kebijakan, sedangkan kami di Bapeda itu menyampaikan kebijakan pembangunan kawasan yang akan dilakukan pada tahun 2001 dan mungkin seterusnya nanti. Tentu dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada. Jadi kebijakan ini disampaikan didasarkan kepada visi dan misi gubernur dan 6 prioritas pembangunan yang sudah disampaikan. Visi Kalimantan Timur itu sudah dikenal Bapak Ibu sekalian dengan berani untuk Kaltim berdaulat. Misi yang dilakukan yang pertama fokus kepada sumber daya manusia, berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, utama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dengan prioritas pembangunannya adalah peningkatan daya saing,
sumber daya manusia, dan tenaga kerja. Yang kedua, visi ini diterjemahkan dengan misi fokus ekonomi kesejahteraan dengan misi berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Ini kalau kita lihat ada dua fokus prioritas utamanya, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah dan penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar. Yang ketiga, itu fokus kepada konektivitasnya, berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah yang kalau kita perhatikan prioritasnya adalah penguatan konektivitas tadi. Kemudian misi yang keempat adalah berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan prioritas pada tahun 2021 nanti optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan, dan pengendalian investasi. Kemudian yang kedua prioritasnya adalah peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Kemudian yang kelima, fokus reformasi birokrasi, berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kemudian selanjutnya, kita melihat capaian kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi kita itu mengalami peningkatan dari 2,67% di tahun 2018 menjadi 4,77% di tahun 2019. Selanjutnya kita lihat tingkat inflasi juga mengalami perbaikan dari 3,24 tahun 2018 menjadi 1,66 di tahun 2019. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat tingkat kemiskinan, 6,03 tingkat kemiskinan di tahun 2018 dan 5,94 pada tahun 2019. Artinya tingkat kemiskinan kita itu mengalami perbaikan. Indeks Gini kita juga terlihat stabil. Di tahun 2018 3,42 dan di tahun 2019 itu 2,19. Tingkat pengangguran terbuka 6,60 dan di tahun 2019 itu 6,09. Bagus. IPM 75,83 menjadi 76,61 dan emisi gas GRK 42,14 34,65. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan 1 2020 sebesar 1,27% year on year. Terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada awal tahun 2020 menjadi sebesar 6,88%. Tingkat kemiskinan Kaltim hingga Maret 2020 meningkat menjadi 6,10%. Tingkat inflasi hingga Juni 2020 tercatat sebesar 1,52% year on year. Itulah tingkat capaian kita di tahun 2019 dan sebagian 2020. Kemudian pada tahun ini kalau kita perhatikan, kita berada pada tematik yang sudah disampaikan di RKPD kita maupun di RPJMD kita, yaitu posisi kita pada tahun 2021 nanti menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan. Karena perubahan yang terjadi di tematik RKP 2021 secara nasional, maka kita juga mengalami perubahan menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan kawasan dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di Indonesia. Jalan dengan perubahan tematik pada RKP 2021 secara nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kerangka pikir dalam perumusan prioritas RKPD di Kalimantan Timur ini cocoklah dengan yang dipikirkan juga oleh Pak Zulkarnain untuk menumbuhkan hilirisasi industri yang mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta berdampak pada peningkatan ekonomi kawasan. Diperlukan industri-industri dasar yang dapat beroperasi pada skala produksi. Oleh karena itu, pembangunan tahun 2021 nanti itu difokuskan kepada pemulihan ekonomi, penguatan sektor industri, perdagangan, dan koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar, ketersediaan akses pendidikan dan kesehatan, serta reformasi sosial.
Mudah-mudahan ini juga nanti apa yang dikaji oleh Kanda Zulkarnain, Dr. Insinyur Zulkarnain, itu juga bisa menambah dari sisi pendapatannya. Tentu dengan kegiatan ekonomi kawasan kita yang demikian, itu bisa secara nyata direalisasikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang pendapatan dan pembangunan ke depan, tentu kita akan bicara tantangan apa yang ada sekarang ini, yang tentunya kita sudah banyak mengetahuinya. Di Kalimantan Timur itu sangat terpengaruh oleh beberapa hal, antara lain adalah perang dagang Amerika Serikat dan RRT itu yang dari global, yang terpengaruh dari komoditas ini adalah migas batu bara dan kelapa sawit. Nah, tentu apa yang dirancang oleh Kanda Zulkarnain dan kawan-kawan ini, itu berkaitan non-minerba yang ada, yaitu kelapa sawit maupun ikut yang lainnya. Ini tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian di daerah kita. Peran Tiongkok cukup besar dalam peta ekspor Kaltim, itu sekitar 28% dari total non-migas yang ada. Diperkirakan akan menahan prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dalam jangka menengah. Kemudian tantangan dan peluang Kaltim sebagai NKRI juga IKN RI juga cukup berpengaruh. Percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi wilayah di sekitar IKN dengan pengembangan sektor industri pengolahan jasa, perdagangan, pariwisata yang berwawasan lingkungan. Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan konektivitas dari dan menuju IKN. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas SDM lokal untuk mempersiapkan SDM yang memiliki daya saing sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan IKN RI. Peningkatan upaya rehabilitasi kawasan hutan, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana seperti karhutla, banjir, tanah longsor. Dampak akibat COVID-19 ini adalah berkurangnya kapasitas produksi, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PHK dan angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan meningkatnya kredit macet, penurunan daya beli masyarakat. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan dasar-dasar yang kita analisis perkembangan ke depan. Kemudian strategi dan arah kebijakan kita sesuai dengan tema tadi, menumbuhkan industri hilir. Strategi kita ada 3, percepatan pemulihan dampak sosial ekonomi pasca COVID-19, peningkatan kualitas SDM dalam mendorong inovasi daya saing, dan meningkatkan konektivitas dengan mendorong percepatan pemerataan infrastruktur. Arah kebijakan ada 11, optimalisasi peran belanja pemerintah dan masyarakat dan seterusnya. Bagaimana target makro di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 nanti itu adalah pertumbuhan ekonomi 2+-1%, IPM kita itu diharapkan 76,8%, tingkat kemiskinan bisa mencapai 6,88%. Gini rasio kita paling tidak 0,01 menurunnya 0,328 sampai dengan 0,327. Tingkat pengangguran terbukanya 8,34% dan penyesuaian target makro sebagai dampak pandemi COVID ini. Mudah-mudahan ini bisa tidak masalah. Kita lihat bagaimana kawasan kabupaten kota yang nanti juga dilihat tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten kota yang dilakukan atau kita sebut dengan pembangunan kawasan. Itu pertama adalah penguatan konektivitas antar kawasan ekonomi dan pemerataan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu di seluruh wilayah. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang keempat, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan kelima adalah pemulihan struktur
sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Otomatis nanti yang dilakukan dalam pembangunan ini adalah yang keempat, ini berkait juga dengan apa yang dikaji oleh Kanda Zulkarnain, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Nah, cuma yang dilakukan sekarang ini memang adalah yang sudah ada undang-undangnya, yang sudah ada peraturan daerahnya, yang sudah ada dalam peraturan-peraturan di bawahnya. Saya kira itu yang kita perhatikan. Mudah-mudahan nanti kajian ini bisa memberikan nilai tambah lagi buat kita semua dan akan dijadikan tempat untuk kita. Kebijakan pengembangan kewilayahan di Kota Samarinda itu fokus utamanya adalah pembangunan jalan akses baru menuju Bandara APT Pranoto sepanjang 11,4 km. Diarahkan juga ke upaya pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum untuk masyarakat. Ini diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan jasa yang juga merupakan sumber pendapatan kita nantinya maupun pendapatan dari kabupaten kota. Di samping kita ada akreditasi sekolah, akreditasi puskesmas, dan lain-lainnya. Kemudian di Kota Balikpapan itu pengembangan Karyangau, peningkatan ekspor melalui KKT, kemudian hutan kemasyarakatan dan beberapa yang lainnya yang berkaitan dengan akreditasi sekolah, puskesmas. Dari hasil kajian-kajian yang ada untuk mengatasi COVID ini tentu bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan. Oleh karena itu kesiapan kita untuk menghadapi berbagai pandemi kebelakangannya, puskesmas harus bagus, kualitasnya harus meningkat. Kemudian stunting juga perlu kita perbaiki, 23,3%. Tenaga kerja, ada BLK di Balikpapan yang akan terserap peningkatan jalan, pengendalian banjir, peningkatan kualitas kawasan kumuh, bantuan stimulan rumah layak huni. Memang ini kaitannya yang meningkatkan pendapatan yang berkaitan itu juga kita perhatikan ada kawasan Karyangau yang ada, hutan kemasyarakatan juga mungkin, dan beberapa hal yang lain. Kemudian kebijakan pengembangan di Gontang dulu. Ini terutama budidaya ikan laut. Hari ini TGUP 3, ketuanya bersama beberapa anggota, ditambah kawan-kawan dari Bapeda, ditambah dengan kawan-kawan dari OPD, itu melakukan kunjungan melihat bagaimana perkembangan budidaya karamba apung. Di sana juga ada hatchery, ada balai benih induk di sana yang mungkin bisa kita kembangkan dan dijadikan contoh untuk daerah-daerah pantai seperti Bontang, Kutai Timur, Anggana, Samboja, dan sebagainya, yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, mungkin ini perlu juga dianalisa oleh Kanda Zulkarnain lagi, sehingga bisa kita lihat apa yang bisa menjadi hasil kita. Kalau di bibit ikan misalnya, mudah-mudahan sudah ada undang-undang yang mengaturnya, baik retribusi berapa jumlah dan sebagainya, karena kalau kita memungut sesuatu tanpa undang-undang, itu akan berbahaya, dianggap pungutan liar dan sebagainya. Oleh karena itu, kajian ini bisa menjadi naskah akademik untuk suatu hal yang merupakan inovasi bagi kita. Kutai Kartanegara. Di Kutai Kartanegara ini diarahkan kepada sebenarnya peningkatan jalan Patung Lembuswana ke Sebulu yang sekarang ini kurang menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya. Demikian juga pengadaan air besi atau disebut air minum kalau di tempat kita ini, pembangunan irigasi, bantuan stimulan, PLTS komunal, hutan masyarakat, dan budidaya air tawar. Kalau kita perhatikan Danau Semayang, Danau Melintang itu dijadikan fokus baik untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budidaya ikan. Lebih baik lagi kalau di pariwisata sebenarnya. Kita melihat sunset bagaimana. Kabupaten Kutai Timur, nah ini sudah tentu pengembangan KIPI Maloy, PLTS komunal, hutan masyarakat, pengembangan kawasan pertanian, tadi akreditasi SMA, SMK,
stunting, puskesmas, itu kelihatannya merupakan yang wajib di seluruh kabupaten kota, dan peningkatan jalan Perdaus Sangkulirang yang menghubungkan ke daerah utaranya, kemudian bantuan stimulan rumah layak huni. Saya kira masih banyak masyarakat kita yang seperti itu. Kabupaten Kutai Barat, PLTS komunal, hutan masyarakat, bidaya ikan air tawar, pengembangan mini ranch, stunting, agitasi SMK puskesmas, bantuan stimulan rumah layak huni. Hutan masyarakatnya juga. Kebijakan pengembangan kewilayahan Kabupaten Pasir, ini kalau kita lihat bantuan stimulan pembangunan TPA dan beberapa kegiatan lainnya sebagaimana yang ada. PPU kemudian, itu yang penting juga peningkatan ruas jalan, semua sepaku dan seterusnya. Lanjut, Kabupaten Berau ini tentu berkaitan dengan pembangunan jalan Tanjung Redep Talisayan, kemudian hutan kemasyarakatan, bantuan stimulan rumah layak huni. Jangan lupa pulau-pulau yang ada di Berau itu adalah daerah tujuan wisata yang merupakan juga nantinya akan menambah penghasilan daerah kita, walaupun itu penghasilan di Kabupaten Berau. Tetapi paling tidak dampak yang lainnya akan berimbas kepada kita di Provinsi Kalimantan Timur nantinya. Nah ini juga mungkin di sana ada penyu, ada segala macam yang non-minerba ini juga menjadi kajian penting kawasan dari Kabupaten Berau. Belum termasuk ada Labuan Cermin di sana. Di sana juga ada gua-gua di Gunung Batu Kars itu, yang bisa kita jadikan sebenarnya kalau kita perhatikan sebagai tempat yang kalau di luar negeri itu jadi hotel-hotel di dalam gua, tapi disediakan juga hotelnya. Nah, ke depan lah, ini tidak termasuk dalam rencana ini. Mahakam Ulu. Mahakam Ulu ini masih pembangunan Jalan Ujoh Bilang, Jalan Tering, mereka juga menginginkan agar ada lapangan terbang di sekitar Ujoh Bilang, yang mudah-mudahan itu bisa direalisasikan. PLTS komunal, stunting dan agitasi juga penting yang dilakukan. Jalan Ujoh Bilang, Long Bagun, Long Pahangai, pembangunan Jalan Tering Ujoh Bilang. Kalau ini sudah dibangun, tentu akan bisa kita tidak lagi melalui sungai, sehingga bisa jalan cepat, jalan barang terutama. Kemudian terakhir, ada pepatah Cina yang mungkin cocok untuk saat ini. Ketika angin perubahan berhembus, beberapa orang membangun tembok untuk berlindung, sementara yang lainnya membangun kincir angin untuk kepentingan pembangunan dan sebagainya. Pertanyaannya, berada di posisi manakah kita saat ini? Apakah kita membangun tembok untuk kita berlindung ketakutan dengan adanya COVID-19 ini? Atau kita membangun kincir angin agar kita manfaatkan semua itu? Orang di luar memanfaatkannya dengan berbagai macam, sementara kita bersembunyi di dalam tembok-tembok tersebut. Mudah-mudahan kita tidak demikian, dan kita optimis bahwa dengan diadakannya kajian ini bisa membuat Kalimantan Timur lebih bagus lagi. Saya kira, mohon maaf Kanda Zulkarnain kalau tidak memuaskan apa yang saya sampaikan ini, tetapi yang jelas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu sangat berharap sekali dengan adanya kajian-kajian seperti ini. Apalagi tadi didukung oleh Rektor Universitas Mulawarman yang kita banggakan, dengan dukungan daripada para akademisi seperti ini, itu pasti dicontoh, diikuti oleh para mahasiswanya. Kami berharap demikian, pembangunan kita selain didukung oleh semua pihak yang berkaitan dengan pembangunan itu sendiri, juga oleh para akademisi, para mahasiswa yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih atas sumbangsih dari Kanda saya sebenarnya, Kanda Dr. Insinyur Zulkarnain, atau saya menyebutnya Kanda Nana biasanya. Mudah-mudahan semua kegiatan kita bisa jalan lancar. Terima kasih juga kepada para narasumber nanti.
kami mungkin mengikutinya dari ruang kerja, kami buka juga Zoom di sana, agar ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Kami harapkan kawan-kawan dari Bapeda, dari Bapenda bisa mengikuti ini dengan baik sesuai dengan amanat dari Gubernur. Gubernur sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini yang bisa menambah kegiatan kita ke depan lebih baik, visioner, dan kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Aswin. Ya, luar biasa. Tapi saya tidak ada menyelipir tadi Prof ya. Tapi luar biasa Prof, kita bisa mendapatkan gambaran jelas di awal bahwa terkait dengan kondisi Kalimantan Timur. Kalau kita hubungkan dengan judul besar hari ini, Berani Kaltim Berdaulat Talk Series, optimalisasi pengelolaan produktivitas kawasan berbasis geospasial di Kalimantan Timur, itu beriringan dengan apa yang kemudian Prof. Aswin tadi sudah paparkan. Namun pertanyaannya begini, ketika begitu banyak potensi yang kita miliki terbuka lebar, apakah kemudian potensi-potensi tersebut akan muncul dengan sendirinya atau membutuhkan sebuah upaya dan kerja keras dan kerjasama? Berbicara terkait dengan kerjasama, tentu pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada support dan juga sinergi dengan pemerintah pusat. Untuk itu,